Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita diketemukan kembali gitu. Walaupun tidak dalam forum Zoom meeting, namun melalui akun YouTube gitu kan, karena keterbatasan baik terutama itu pada diri saya gitu. Nah, walaupun seperti itu tidak mengurangi semangat kita ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis produk hewani gitu ya. Kenapa kok jenis-jenis produk hewani? Karena produk itu kan barang, hewan itu kan seperti kita tahu binatang, hewan. Dia kan dalam suatu bentuk ya produk. Siapa yang menciptakannya? Allah gitu. Allah menciptakan produk yaitu hewan dan nabati. Kali ini kita masih membahas tentang jenis-jenis produk hewani, belum yang nabati. Nah, kalau misalnya saya jelaskan sedikit gitu kan, ada 6 jenis produk hewani yang bisa kita konsumsi, terutama kita selaku muslim gitu ya. Kita memakan makanan yang halal dan thayyib, halal dan baik. Kenapa? Karena setiap makanan yang ada pada diri kita itu akan memengaruhi kondisi tubuh kita, baik yang dia halal maupun yang thayyib. Ya. Jadi di sana ada 6 jenis produk hewani yang bisa kita konsumsi seperti seafood, dari unggas, sapi, kambing, susu, telur. Itu kurang lebih ya. Seafood, unggas, sapi, kambing, susu, telur. Nah, kita bahas satu persatu. Seafood. Seafood. Si itu laut, food itu makanan. Berarti produk hewaninya itu berasal dari laut. Nah, apa-apa yang berasal dari laut, dia itu memiliki keistimewaan. Keistimewaannya itu apa, Miss? Keistimewaannya dia suci. Ketika mau dimakan tidak perlu disembelih dan bangkainya jika belum sangat busuk itu masih suci gitu. Bangkainya itu suci. Dan walaupun terdampar seafoodnya itu di tengah laut di pinggiran pantai itu tetap suci tanpa harus kita sembelih gitu. Berbeda dengan produk hewan yang darat ya. Dia harus disembelih dulu dan jika tidak dipotong dengan cara yang sahih, tidak mati dalam keadaan yang baik, tidak bisa dimakan. Tapi kalau misalnya seafood ini bisa. Nah, apa saja, Miss? Seafood itu seperti ikan, cumi-cumi, udang, kepiting ya, kerang, banyak lagi. Nah, kandungan yang paling tinggi di dalam seafood ini adalah omega 3, asam omega 3. Yang mana asam omega 3 ini memiliki fungsi yang baik untuk otak. Makanya sering-sering makan seafood biar otak kita cerdas. Memang kecerdasan itu lahir daripada kita yang suka belajar. Namun nutrisi otak kan juga mendukung. Paham? Kita lanjut ke unggas. Unggas itu seperti apa? Unggas itu adalah hewan yang dia itu bertelur, ya, dan dia tidak menyusui. Melahirkannya itu dengan cara bertelur dan ketika memberi makan anaknya tidak dengan cara menyusui. Itulah unggas. Apa saja, Miss? Contohnya unggas gitu kan. Contohnya unggas itu seperti ayam, bebek, entok, gitu, burung puyuh. Nah, itu ya. Sebenarnya banyak kandungan gizinya, tapi yang paling utama ayam ini besar proteinnya.
Protein untuk apa, Miss? Protein itu untuk tenaga. Lanjut. Yang ketiga adalah sapi. Siapa sih yang nggak tahu sapi? Kalau misalnya di Indonesia lembu ya. Sebenarnya hampir-hampir sama, sapi, lembu gitu kan. Dia salah satu golongan mamalia, melahirkan. Sapi ataupun lembu ini banyak sekali kegunaannya. Baik dari kulitnya, ekornya, tanduknya, baru juga dagingnya, ya kan? Dari luar sampai dalam itu bisa digunakan. Dengan catatan harus bersih dan higienis, gitu. Kulitnya untuk sepatu, gitu kan. Ekornya dibuat jadi sup ekor, sup apa namanya? Lupa. Baru yang selanjutnya dagingnya pasti insya Allah bisa kita makan dengan catatan disembelih gitu. Seperti hewan kurban ya. Nah, namun di sini yang paling utama gitu kan, sapi ini memiliki lemak terbesar dibandingkan hewan-hewan lain. Dagingnya itu berserat gitu ya, tebal. Makanya ketika kita makan daging sapi, jika tidak dikelola dengan baik, ya kan misalnya seperti burger, bukan berarti burger itu tidak baik ya, tapi ketika kita sering makan makanan yang berlemak seperti itu, nah akan menyebabkan kegemukan gitu ya, kolesterol. Karena sapi ini memiliki lemak jenuh yang paling besar. Paham? Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah kambing. Kambing ini kawannya sapi gitu ya, tapi kambing ini lebih pendek. Nah, biasanya kambing ini enak dimakan untuk apa ya? Digulai, dikari gitu kan. Memang sedikit bau kambing ini, tapi kambing ini makanannya lebih sehat. Dia lebih bukan berarti kita menyampingkan yang namanya sapi ya, tapi kambing ini lemaknya lebih rendah gitu. Dan juga dia sama-sama mengenyangkan seperti sapi, tapi lemak jenuhnya itu hampir tidak ada. Tapi kekurangannya ketika makan kambing gitu kan, menyebabkan darah tinggi. Beda kalau misalnya makan sapi, itu dia menyebabkan kolesterol. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah susu. Susu ini berasal dari mana, Miss? Susu ini berasal daripada hewan mamalia yang melahirkan. Dia kan setelah melahirkan menyusui anaknya. Nah, setelah itu susu tadi ya kan diolah dengan baik. Memang manusia ini tidak bisa minum susu sapi atau kambing itu langsung gitu, karena beda kondisi tubuh kita, antibodi kita dengan antibodi hewan tersebut gitu ya. Kita butuh diolah lagi, apa namanya, dipanaskan lagi, itulah dengan metode pemanasan, metode pendinginan, agar mikroorganismenya itu berkurang. Nah, susu ini memiliki tinggi kalsium, vitamin D, yang mana ketika kita minum susu gitu kan, insya Allah gitu, tulang kita akan kuat, tubuh kita akan kuat. Makanya kan susu itu minuman awal untuk anak bayi ya atau baru lahir agar tubuhnya kuat gitu. Karena di dalam susu mengandung vitamin D dan kalsium yang bisa membentuk postur tubuh yang baik gitu. Susu ini awalnya kalau misalnya dulu itu diolah hanya menjadi susu bubuk. Sekarang diolah menjadi bahan makanan juga, seperti krim, seperti keju gitu. Untuk makanan biasanya kan diminum ini juga bisa dimakan, bahkan bisa untuk telur sekarang ataupun masker. Itulah inovasi yang tengah berkembang saat ini. Nah, yang terakhir itu adalah telur. Telur ini dari mana, Miss?
telur ini turunan daripada hewan unggas. Hewan seafood juga bertelur, namun telur yang sering kita makan dan lebih terjangkau ya harganya dibandingkan telur seafood itu adalah telur unggas, baik telur puyuh, telur bebek, telur ayam gitu. Nah, telur ini memiliki gizi yang tinggi baik untuk kesehatan juga. Oh ya, saya hampir lupa, ternyata ayam ya, terkhusus ayam, kan kita sering makan ayam. Nah, ayam yang sering kita makan itu adalah ayam broiler, ayam Eropa gitu. Kalau misalnya ayam yang sering dimakan adalah ayam Eropa, jadi orang-orang peternakan itu sudah memisahkan antara ayam pedaging dan ayam petelur gitu. Ayam pedaging adalah ayam yang dia hanya diambil dagingnya saja ketika waktu umur ayam sudah baik, sudah memenuhi gitu kan, ayam akan diproses, diambil dagingnya. Sementara ayam petelur, dia hanya berfungsi untuk menelurkan saja, tidak diambil dagingnya gitu untuk dikonsumsi. Kenapa, Miss? Apakah haram gitu? Bukan, karena kualitasnya berbeda. Kualitas ayam pedaging dan ayam petelur gitu. Kalau misalnya ayam pedaging itu dia bukan nggak bisa bertelur, namun bisa. Kondisinya dia dikhususkan untuk pedaging saja. Jika ayam petelur kita konsumsi seperti layaknya ayam pedaging, yang terjadi adalah dagingnya tidak enak dimakan. Maksudnya itu alot. Begitulah mungkin ya secara alamiahnya ketika sudah bertelur dia dagingnya tidak memiliki kualitas yang baik lagi gitu kan, alot, keras. Taunya dari mana, Miss? Kalau misalnya begitu kita tahunya itu dari ayam kampung, kan ayam broiler udah langsung dipisah ya, ayam pedaging sama ayam petelur. Kalau ayam kampung kan enggak, karena kita memeliharanya sendiri gitu kan, tidak melalui proses seperti peternakan yang besar gitu kan. Nah, ketika kita salah membeli ayam gitu kan, yang kita beli ternyata ayam petelur, itu yang terjadi apa? Yang terjadi dagingnya alot, walaupun dimasak seenak apapun. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.